Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur-dulur kadus pangola. Semoga dulur-dulur semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kali ini akan sharing sedikit tentang Koperasi Merah Putih. Banyak yang menanyakan bagaimana langkah selanjutnya setelah Kopdes Merah Putih terbentuk. Setelah Kopdes Merah Putih secara resmi berdiri dan memiliki legalitas, langkah-langkah strategis selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penguatan struktur organisasi dan tata kelola. Finalisasi pengurus, pastikan seluruh pengurus, ketua, sekretaris, bendahara, pengawas memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Buat anggaran dasar rumah tangga ataupun AD ataupun ART yang komprehensif, mencakup jenis usaha, mekanisme operasional, hak dan kewajiban anggota, pembagian SHU atau sisa hasil usaha, dan prosedur rapat. Kembangkan SOP untuk setiap kegiatan operasional, mulai dari pelayanan anggota, pencatatan keuangan, hingga pengelolaan aset. Berikan pelatihan manajerial keuangan dan kewirausahaan kepada pengurus agar mereka mampu mengelola koperasi secara profesional. Pencatatan keuangan teratur, segera bangun sistem pencatatan keuangan yang rapi dan transparan. Buku kas, buku anggota, laporan keuangan bulanan atau tahunan. Yang kedua, identifikasi potensi dan kebutuhan anggota maupun masyarakat. Survei kebutuhan, lakukan survei atau FGD, Focus Group Discussion, dengan masyarakat desa untuk mengidentifikasi kebutuhan real dan potensi ekonomi yang bisa digarap oleh koperasi. Ini akan menjadi dasar penentuan program unggulan. Pemetaan potensi desa, identifikasi produk unggulan desa, potensi sumber daya alam, kerajinan tangan, atau jasa yang bisa dikembangkan. 3. Legalitas dan perizinan tambahan NPWP Koperasi. Daftarkan NPWP atas nama koperasi. Izin usaha sesuai program jika koperasi akan menjalankan usaha tertentu, misalnya toko, simpan pinjam, pengelolaan produk. Pastikan mengurus izin usaha yang relevan dari pemerintah daerah atau instansi terkait. Program unggulan Kopdes Merah Putih harus inovatif, menjawab kebutuhan anggota, dan memiliki potensi keuntungan yang berkelanjutan. Berdasarkan potensi desa pada umumnya, berikut beberapa usulan ataupun ide ataupun saran. Yang pertama, toko kebutuhan pokok dan sarana produksi pertanian. Konsepnya mendirikan toko desa yang menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga bersaing, serta sarana produksi pertanian, pupuk, bibit, alat pertanian bagi para petani anggota. Keunggulannya, harga lebih stabil karena skala besar, ketersediaan barang terjamin, keuntungan kembali ke anggota, dan memotong rantai distribusi. Inovasinya, pelayanan pesan antar atau delivery untuk lansia atau daerah terpencil, program loyalitas pelanggan. Selanjutnya, ada pemasaran dan pengolahan produk unggulan desa. Konsepnya, koperasi menjadi agregator atau pemasar produk, baik itu pertanian atau kerajinan anggota. Bisa juga mengolah bahan baku menjadi produk jadi bernilai tambah. Misalnya, dari singkong mentah menjadi keripik kemasan,
atau hasil kebun menjadi selai atau sirup. Keunggulannya bisa meningkatkan nilai jual produk anggota, memperluas pasar online maupun offline, standarisasi, kualitas, dan branding produk desa. Melakukan inovasi, pembentukan brand kolektif desa, e-commerce desa, kemitraan dengan UMKM lain, atau toko modern. Konsepnya, koperasi menyediakan jasa sewa alat pertanian, baik traktor, pompa air, mesin penggiling, atau jasa pemeliharaan ternak bersama, hingga pengadaan pakan ternak. Keunggulan mengurangi beban modal individu anggota, meningkatkan efisiensi kerja, dan biaya lebih murah. Inovasi, penggunaan teknologi pertanian modern yang disewakan, jasa konsultasi pertanian atau peternakan. Yang ketiga, ada wisata desa berbasis komunitas. Konsepnya mengembangkan potensi wisata alam, budaya, atau kuliner desa dengan melibatkan anggota sebagai pengelola homestay, pemandu lokal, atau penyedia kuliner. Keunggulannya menciptakan lapangan kerja baru, mempromosikan desa, dan sumber tambahan pendapatan bagi anggota. Inovasi, paket wisata tematik, event budaya desa, digitalisasi, promosi wisata. Perekrutan anggota Kopdes Merah Putih yang efektif adalah kunci keberlangsungan koperasi. Pendekatan harus persuasif dan informatif. Strategi komunikasi dan sosialisasi awal, kampanye informasi, adakan sosialisasi rutin di berbagai RT RW, masjid, atau balai desa. Jelaskan apa itu koperasi, manfaatnya, jenis usaha yang akan dijalankan, dan bagaimana cara bergabung. Buat materi promosi dengan membuat brosur, poster, atau presentasi sederhana yang menarik dan mudah dipahami. Gunakan bahasa yang relevan dengan masyarakat desa. Lakukan testimoni jika sudah ada anggota awal yang merasakan manfaat, minta mereka berbagi pengalaman positif. Yang terpenting tentang transparansi, jelaskan secara jujur hak dan kewajiban anggota, termasuk simpanan pokok dan simpanan wajib. Target sasaran utama, kelompok usaha petani, peternak, pengrajin, pedagang kecil, ibu-ibu PKK yang memiliki usaha. Ajak pemuda untuk berpartisipasi dalam inovasi dan pengembangan koperasi. Perangkat desa dan tokoh masyarakat, ajak mereka sebagai contoh atau fasilitator. Ibu rumah tangga untuk program belanja kebutuhan pokok atau pengembangan keterampilan. Mekanisme perekrutan pendaftaran yang sangat mudah. Sediakan formulir pendaftaran yang sederhana dan petugas yang siap membantu. Simpanan pokok dan wajib, jelaskan secara rinci tentang simpanan pokok dan simpanan wajib. Tekankan bahwa ini adalah investasi untuk masa depan bersama, bukan sekedar biaya. Jelaskan keuntungan langsung yang akan diperoleh anggota. Yang pertama, harga barang lebih murah, akses pinjaman mudah, SHU tahunan, atau dengan pelatihan. Ajak bergabung, undang masyarakat untuk datang ke kantor koperasi jika sudah ada, atau di tempat pertemuan khusus. Mempertahankan anggota, pelayanan prima, pastikan anggota mendapatkan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Transparansi keuangan, laporkan kinerja keuangan koperasi secara transparan
dan berkala kepada anggota. Musyawarah anggota libatkan anggota dalam pengambilan keputusan penting melalui rapat anggota. Program edukasi berikan pelatihan atau edukasi tentang pentingnya berkoperasi, literasi, keuangan, atau peningkatan keterampilan di dalam usaha. Pembagian SHU, pastikan pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan tepat waktu sesuai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Dengan menjalankan langkah-langkah ini, sistematis Kopdes Merah Putih dapat tumbuh menjadi institusi ekonomi yang kuat dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan desa. Mari kita sukseskan program pemerintahan dengan ikut menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa membantu mengembangkan Kopdes Merah Putih di masing-masing desa. Semoga desa tercinta ini menjadi sukses dan terus berkembang. Saya Kadus Pangola, ngabdi Satya Paktos, ngawangun dusun Sajati. Bilai topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.